berada pada keadaan yang sehat walafiat. Nah, sekarang coba anak-anak lihat pada gambar di sini. Di sini ada gambar lampu, tapi jendelanya menunjukkan pada keadaan siang. Di sini ada komputer yang mati. Di sini gambar yang ketiga, anak-anak bisa melihat ada handphone yang sedang diisi daya. Nah, anak-anak, dari mana ya kita bisa mengetahui datangnya listrik pada gambar-gambar yang sudah kita amati di sini? Atau kalian bisa membayangkan bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kalian masing-masing? Di sini ada teks mengenai bagaimana energi listrik dihasilkan. Ayo kita baca bersama-sama. Energi listrik merupakan energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dihasilkan melalui proses di pembangkit listrik. Sumber energinya dapat berasal dari air, angin, sinar matahari, atau bahan bakar fosil. Pada pembangkit listrik tenaga air, aliran air memutar turbin. Turbin yang berputar akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah itu, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi menuju rumah, sekolah, dan tempat lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, teks dengan judul bagaimana energi listrik dihasilkan ini merupakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa itu dapat terjadi. Pada bacaan ini dijelaskan mengenai proses bagaimana energi listrik dihasilkan, mulai dari sumber energi, turbin yang berputar, generator menghasilkan listrik, hingga listrik disalurkan ke rumah, sekolah, dan tempat lainnya. Nah, anak-anak, karena kita tadi sudah membaca dan memahami teks eksplanasi bagaimana energi listrik dihasilkan, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai energi listrik. Sebelumnya, energi itu apa sih? Jadi anak-anak, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Salah satu energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Energi listrik itu berasal dari berbagai sumber seperti air, matahari, angin, batu bara, dan gas alam. Energi ini dihasilkan di pembangkit listrik, lalu disalurkan ke rumah, sekolah, dan tempat lainnya. Anak-anak, mari kita melihat pada gambar ini. Manfaat energi listrik. Yang pertama, kita bisa melihat manfaat energi listrik adalah menyalakan lampu. Kemudian selanjutnya bisa mengoperasikan kipas angin, bisa mengisi daya telepon, menyalakan televisi, kemudian membantu kegiatan belajar menggunakan komputer. Kemudian anak-anak bisa melihat cara menghemat energi listrik itu bagaimana sih? Cara kita menghemat energi listrik itu bisa dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Seperti ketika siang hari, kan dari luar itu sudah terang, jadi di dalam ruangan itu tidak perlu kita menyalakan lampu lagi karena sudah ada penerangan alami dari matahari. Selanjutnya, memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Kemudian bisa menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Kita bisa mematikan televisi setelah digunakan, mencabut charger dari
Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa berbagai alat dan bahan berupa kardus atau karton bekas, kertas warna, lem, gunting, penggaris, pensil, spidol, pensil warna alat krayon, dan berbagai stiker yang kalian punya di rumah. Pada hari ini kita akan melakukan sebuah proyek. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya itu berisi 5 anak. Nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, membentuk lingkaran. Nanti Ibu akan memberikan LKPD proyek ini pada setiap kelompok. Nah, kalian bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian bisa mengerjakan LKPD proyek ini. Di sini LKPD proyek papan, edukasi, rumah, hemat energi. Di bagian atas ada nama kelompok. Nanti kalian bisa memberikan nama kelompok masing-masing sekreatif kalian mungkin. Di sini ada anggota kelompok, kalian bisa menuliskan nama-nama teman-teman kalian setiap kelompok ya. Kemudian di sini kalian bisa memberikan gambaran rancangan papan edukasi yang akan dibuat. Nah, di sini papan edukasi ini bisa berupa, kalian bisa menggambar sebuah papan di mana di bagian tengahnya itu berisi gambar atau kalian bisa menempel bentuk rumah sederhana di bagian tengah papan. Kemudian rumah tersebut bisa diberi jendela, ventilasi, pohon. Seperti di sini kita bisa menentukan isi papan edukasi berupa judul, gambar rumah, lampu LED, jendela, ventilasi, pohon, dan lain-lainnya di sini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian kalian bisa memberi keterangan pada bagian rumah. Contohnya seperti gambar lampu LED, kalian bisa memberi penjelasan singkat mengenai lampu LED hemat energi seperti itu. Atau bisa juga di gambar matahari, itu kalian bisa memberi penjelasan cahaya matahari masuk melalui jendela sehingga mengurangi penggunaan lampu. Kemudian di sini di papan edukasi rumah hemat energi itu bisa kalian cantumkan informasi penting di papan edukasi. Contohnya itu seperti matikan lampu jika tidak digunakan, gunakan lampu LED hemat energi, dan sebagainya, sekreatif kalian mungkin. Kemudian bisa kalian tambahkan 3 kalimat ajakan yang akan dicantumkan kepada papan edukasi. Contohnya itu seperti ayo hemat energi mulai sekarang, gunakan listrik sepenuhnya, dan lain-lain. Kalian bisa mencari 3 kalimat ajakan yang bisa dicantumkan pada papan edukasi. Selanjutnya di sini ada pembagian tugas kelompok. Nanti setiap anggota kelompok kalian namanya ditulis di sini. Kemudian setiap anak itu diberi 1 tugas. Nanti tiap anak tugasnya ditulis di sini. Kalian bisa menulis nama anggota dan tugasnya pada pembagian tugas kelompok di sini. Selanjutnya kalian bisa memberi tanda centang pada alat dan bahan yang sudah kalian bawa pada setiap kelompok. Kalian bisa mencetak kardus, kertas, dan lain-lain di sini ya anak-anak. Selanjutnya kalian bisa mengisi langkah atau pembuatan proyek, pemeriksaan hasil proyek, dan persiapan presentasi di sini. Kalian bisa mengisinya setelah papan edukasi rumah hemat energi itu jadi. Nah, nanti saat
pembelajaran kita pada